Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5596 Rencana Kelahiran Kembali. Masuknya Li Ziyan ke Dewan Tetua adalah hal yang wajar. Dalam pertempuran melawan Gerbang Surgawi, meskipun Li Ziyan tidak dapat dikatakan telah memberikan kontribusi besar, dia tentu telah mengerahkan banyak usaha. Beberapa patriark dan ketua sekte Cusi telah menyaksikan hal ini. Masuknya dia ke Dewan Tetua sebagai tetua ketujuh adalah posisi kedua setelah pemimpin sekte. 20 tetua sekte air surgawi diurutkan kembali. Dewan Tetua telah dibentuk. Selanjutnya, sekte akan memberikan dukungan giok abadi kepada 20 tetua teratas Dewan Tetua, berharap mereka dapat menembus ke alam buah Dao Luo Agung dan meningkatkan fondasi sekte. Zhang Bailiu berkata, selain dukungan untuk mereka yang berada di alam buah Dao Tai, kami juga memberikan dukungan untuk murid inti di alam Dewa Dao. Menurut diskusi saya dengan ketua sekte, kami akan memilih 50 seniman bela diri dari murid inti dan memberi mereka 50.000 giok abadi untuk membantu mereka menembus ke alam buah Dao Tai. Baru saja, semua pendekar bela diri di alam buah Dao Tai sangat antusias. Sekarang, semua murid inti di alam Dewa Dao juga sangat gembira. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi penuh harapan. Hanya Lin Bai yang tetap tenang. Dia tahu dalam hatinya bahwa 50.000 giok abadi tidak cukup baginya untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu berkata, mohon, tetua, umumkan daftarnya. Tetua membungkuk dan kemudian mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya. Setelah membukanya, dia perlahan membaca, para pendekar bela diri yang terpilih untuk rencana dukungan sekte bagi murid inti di alam Dewa Dao adalah, Lin Bai, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Zhou Xinjun. Tetua membacakan nama-nama itu satu persatu, dan Lin Bai dan Bai Yifei memang ada dalam daftar. Selain mereka, ada juga 30 atau 40 pendekar bela diri lain yang terpilih. Terima kasih atas kultivasi Anda, leluhur dan sekte. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sekte. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, dan yang lainnya membungkuk dan berterima kasih padanya. Lin Bai tetap tenang dan menggemakan perasaannya. Zhang Bailiu dan Cusi sama-sama melihat bahwa ekspresi Lin Bai tidak banyak berubah. Dibandingkan dengan Bai Yifei dan Qiao Mo, dia sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Zhang Bailiu samar-samar menduga bahwa 50.000 giok abadi tidak akan cukup bagi Lin Bai untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Tetapi Zhang Bailiu tidak mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun, ini hanyalah dukungan dari sekte, apakah dia bisa menembus ke alam buah Dao Tai bergantung pada keberuntungan Bai Yifei dan Qiao Mo. Zhang Bailiu melanjutkan, selain itu, sekte akan sekali lagi membuka perekrutan murid inti. Mulai besok, gedung misi sekte Tianshui akan mengumumkan penilaian murid inti. Semua murid yang lulus penilaian akan menjadi murid inti sekte Tianshui. Pada saat yang sama, akan ada juga dukungan yang relevan untuk para praktisi bela diri di alam Dewa Dao, alam Dewa Abadi Dao, dan alam yang mulia Dao. Petik 2. Mohon, Tetua Agung, jelaskan lebih lanjut. Setelah menerima perintah tersebut, Tetua Agung perlahan menjelaskan dukungan untuk para praktisi bela diri di alam Dewa Dao, Dewa Abadi Dao, dan Yang Mulia Dao. Jika ada praktisi bela diri di tingkat Dewa Abadi Dao atau Yang Mulia Dao yang hadir, mereka pasti akan sangat gembira mendengar ini. Zhang Bailiu dengan lantang menyatakan, sekte telah merumuskan rencana kelahiran kembali ini dengan tujuan untuk menambah setidaknya 3 praktisi bela diri alam buah Dao Luo Agung, setidaknya 20 praktisi bela diri alam buah Dao Tai, setidaknya 100.000 praktisi bela diri alam Dewa Dao, dan 500.000 praktisi bela diri alam Dewa Abadi Dao dalam 100 tahun. Setelah rencana ini diumumkan, seluruh sekte Tianshui, dari praktisi bela diri alam buah Dao Tai hingga praktisi bela diri alam Dao, menjadi sangat antusias. Gambar, sekte Tianshui yang luas, setelah pertempuran hidup dan mati melawan gerbang langit dan bumi, tampak terlahir kembali. Semua murid dipenuhi antusiasme. Mendengar rencana kelahiran kembali, Zhang Bailiu dan ketua sekte, Qiao Mo berbisik kepada Lin Bai, sekte ini benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Lin Bai mengangguk sedikit, dia dapat merasakan bahwa Zhang Bailiu menggunakan begitu banyak sumber dayanya untuk membina murid, jelas sebuah pertaruhan yang putus asa. Sumber daya sekte telah sangat berkurang selama pertempuran dengan gerbang langit dan bumi. Sekarang, dengan begitu banyak sumber daya tambahan, Zhang Bailiu jelas merencanakan pertaruhan bunuh diri. Jika pertaruhan itu berhasil, sekte Tianshui akan terlahir kembali dari abu, mendapatkan kembali kejayaannya. Jika gagal, sekte Tianshui kemungkinan akan menghadapi penurunan yang berkelanjutan, atau bahkan kehancuran. Tetapi Lin Bai dengan sepenuh hati menyetujui tindakan Zhang Bailiu.
Sekte Tianshui telah tertidur selama puluhan ribu tahun, gerbangnya disegel, memutuskan semua komunikasi dengan dunia luar. Setelah puluhan ribu tahun lamanya, pertempuran besar ini akhirnya membangkitkan kembali semangat para murid sekte. Jika mereka tidak bertindak saat kesempatan masih ada dan melewatkan peluang ini, siapa yang tahu berapa tahun lagi sekte Tianshui harus menunggu kesempatan seperti ini. Namun, kesediaan sekte untuk menawarkan begitu banyak giok abadi jelas menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari urat abadi di dasar Laut Cermin Air. Meskipun, 3 klan iblis utama Laut Cermin Air tidak ikut serta dalam pertempuran. Kemunculan tiba-tiba Zhao Yangze dan pemusnahan puluhan pendekar tingkat buah Luo Dao Agung dari Sekte Langit dan Bumi pada saat krisis hidup dan mati Sekte Tianshui telah membuat mereka ketakutan. Kemudian mereka menyadari bahwa Sekte Tianshui memiliki kartu truf. Ketiga klan iblis itu diam-diam bersukacita karena mereka tidak sepenuhnya disesatkan oleh Sekte Langit dan Bumi dan bersekongkol dengan mereka. Jika tidak, Zhao Yangze mungkin telah mencabut akar mereka sepenuhnya. Urat keabadian di dasar laut ditambang bersama oleh Sekte Tianshui dan klan Naga Banjir. Sekarang, 1 atau 2 tahun telah berlalu, dan Sekte Tianshui pasti telah memperoleh sejumlah besar giok abadi darinya, jika tidak, sekte tersebut tidak akan mampu menawarkan begitu banyak giok abadi untuk mendukung murid-muridnya. 20 tetua paviliun tetua masing-masing akan menerima 100.000 giok abadi, total 2 juta giok abadi. 50 murid inti di alam Dewa Dao masing-masing akan menerima 50.000 giok abadi, total 2,5 juta giok abadi. Rencana kelahiran kembali, Zhang Bailiu dan Ketua Sekte Cusi, bahkan sebelum dimulai, sudah membutuhkan 4,5 juta giok abadi. Zhang Bailiu berkata, mereka yang terpilih untuk rencana kelahiran kembali yang berada di alam buah Dao Taiyi atau murid inti di alam Dewa Dao, begitu kalian siap, kalian dapat meminta untuk mengasingkan diri bersama sekte. Pada saat itu, sekte akan mengirimkan giok abadi kepada kalian dan secara diam-diam melindungi kalian, memungkinkan kalian untuk menerobos dengan aman. Banyak tetua dan murid terpilih membungkuk dan berterima kasih kepadanya, seraya berkata, terima kasih, leluhur. Zhang Bailiu melanjutkan, pertempuran besar telah berakhir. Banyak tetua dan murid masih memiliki banyak rampasan perang yang belum ditebus, bukan? Menurut hadiah yang kita tetapkan sebelum pertempuran, membunuh seorang seniman bela diri tingkat buah Dao Taiyi dari Sekte Langit dan Bumi akan diberi hadiah 30.000 giok abadi, dan membunuh seorang murid tingkat Dewa Dao Inti akan diberi hadiah 5.000 giok abadi. Ada hadiah lain untuk pembunuhan. Mulai besok, paviliun harta karun sekte akan dibuka untuk hadiah. Semua seniman bela diri yang telah mendapatkan jasa militer dapat menggunakan token identitas yang diperoleh dari membunuh murid Sekte Langit dan Bumi untuk menebus hadiah di paviliun harta karun. Pertempuran antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Tianshui telah berakhir selama 3 bulan. Pertukaran hadiah yang telah lama ditunggu-tunggu untuk jasa pertempuran oleh murid-murid Sekte Tianshui akhirnya dimulai. Bab 5597, Santo Linbai, kamu dari klan Penelan Langit, kan? Sekte Tianshui, Aula Fushui. Setelah Zhang Bailiu dan Ketua Sekte Cusi menyelesaikan diskusi mereka mengumumkan rincian kerugian pertempuran dari perang dengan gerbang langit dan bumi, serta rencana sekte pasca perang. Dengan rencana kelahiran kembali Sekte Tianshui yang telah diselesaikan, seluruh sekte, dari tetua hingga murid, dipenuhi dengan antusiasme. Semuanya, bubar. Mulai besok, kita akan bertukar jasa pertempuran. Putra suci Lin Bai, mohon tinggal sebentar. Zhang Bailiu memerintahkan para tetua dan murid untuk pergi. Kami pamit. Banyak tetua dan murid meninggalkan Aula Fushui. Namun, Lin Bai tidak pergi. Sebaliknya, dia menatap Zhang Bailiu, Pan Qing, Shen Chunfeng, dan Ketua Sekte Cusi. Zhang Bailiu berkata dengan lembut, Putra suci Lin Bai, kau juga salah satu kandidat untuk rencana kelahiran kembali, tetapi kau tampaknya tidak terlalu senang. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku juga sangat senang, aku hanya tidak menunjukkannya. Zhang Bailiu tersenyum tipis, dia tahu dalam hatinya bahwa Lin Bai berbohong. Dia sama sekali tidak senang, dan tidak ada jejak emosi di ekspresinya. Ketika Qiao Mo, Bai Yifei, Tang Wei, dan yang lainnya mendengar bahwa mereka telah terpilih untuk rencana kelahiran kembali dan memiliki kesempatan untuk menembus ke alam buah Dao Taiyi. Bahkan mereka yang memiliki hati Dao yang sangat stabil pun tidak dapat menahan senyum. Hanya Lin Bai yang tetap tenang dan tanpa ekspresi setelah mendengar berita itu. Zhang Bailiu berkata dengan lembut, Putra suci Lin Bai, kau berasal dari klan pemakan langit, bukan? Jantung Lin Bai berdebar kencang, tetapi dia mempertahankan senyum tenangnya dan bertanya, bagaimana kau tahu, leluhur? Zhang Bailiu berkata, sebenarnya, ketika kau bergabung dengan Sekte Tianshui 3 tahun yang lalu,
aku merasakan auramu dan tahu bahwa seorang anggota klan pemakan langit telah bergabung dengan sekte tersebut. Dan selama pertempuran ini, ketika kau menyergap Laut Air Hitam, kau memberi kami ratusan energi pedang klan pemakan langit untuk menembus formasi Laut Air Hitam. Kami dengan mudah merasakan aura klan pemakan langit di dalam energi pedang itu. Namun, semua orang diam-diam mengerti, dan tidak ada yang mengatakannya secara terang-terangan. Kata Zhang Bailiu kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menghela napas panjang. Dia sudah mempersiapkan diri, dia tahu bahwa begitu dia melepaskan ki pedang pemecah batasan, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya sebagai anggota klan pemakan langit dari para tetua sekte air surgawi. Terlebih lagi, Lin Bai telah menghasilkan begitu banyak ki pedang pemecah batasan sekaligus. Tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan jelas. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Lin Bai tidak lagi ingin membuat alasan. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku memang anggota klan pemakan langit. Leluhur, apakah kau tiba-tiba membahas ini karena kau ingin menangkapku dan mengirimku ke klan Dewa Raksasa di alam roh untuk mengklaim hadiah? Hahaha, leluhur Zhang Bailiu tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra Suci Lin Bai, tidak perlu terlalu waspada. Sekte air surgawi tidak menyimpan dendam terhadapmu. Jika mereka ingin menangkapmu dan mengirimmu ke klan Dewa Raksasa untuk mendapatkan hadiah, aku mungkin sudah melakukannya 3 tahun yang lalu. Aku mengizinkanmu masuk ke Sekte Air Surga. 3 tahun yang lalu, jadi aku tidak akan menyerangmu lagi. Lagi pula, Putra Suci Lin Bai menyelamatkan Sekte Air Surgawi dari kehancuran yang akan segera terjadi ketika berada di ambang kematian. Sekte Air Surgawi telah berbuat baik kepada Sekte Air Surgawi. Sekte Air Surgawi tentu saja tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Selain itu, rencana kelahiran kembali Sekte Air Surgawi telah dirumuskan, dan kebangkitannya di masa depan pasti akan membutuhkan bantuan Putra Suci Lin Bai. Penjelasan Zhang Bailiu secara bertahap menenangkan pikiran Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan bingung, lalu mengapa leluhur tiba-tiba membahas ini? Dia tidak mengerti mengapa Zhang Bailiu secara terbuka mengungkapkan identitas Lin Bai padahal semua orang tahu dia berasal dari klan pemakan langit dan merahasiakannya. Zhang Bailiu berkata, rencana kelahiran kembali Sekte Tianshui kali ini adalah pertaruhan yang putus asa. Lin Bai mengangguk dan berkata, itu jelas. Sekte Tianshui menderita pertempuran besar, dan fondasinya sudah rusak parah. Sekarang, sekte tersebut bergegas merumuskan rencana kelahiran kembali ini, yang pasti akan menguras semua sumber dayanya. Jika rencana kelahiran kembali gagal, sekte akan menghadapi bencana. Zhang Bailiu mengangguk berat, ekspresinya serius. Oleh karena itu, sebelum rencana kelahiran kembali sepenuhnya dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara terbuka. Putra Suci Lin Bai, Sekte Tianshui ingin bergantung padamu. Lin Bai sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Zhang Bailiu melanjutkan, sebelumnya, ketika kau menjadi Putra Suci Sekte Tianshui, itu hanyalah transaksi antara kau dan sekte. Tapi sekarang, aku tidak ingin lagi melakukan transaksi denganmu. Aku ingin kau menjadi Putra Suci Sekte Tianshui dan memikul tanggung jawab berat atas kebangkitan sekte. Dan aku, bersama dengan leluhur Shen Chunfeng dan leluhur Pan Qing, akan melakukan segala daya untuk membantumu. Untuk menunjukkan ketulusan kami telah memutuskan untuk mendukungmu dalam menembus alam buah Dao Tai. Asteris Wash. Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, dan ekspresinya sedikit berubah. Mendukung Lin Bai dalam menembus alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu tahu betul bahwa Lin Bai berasal dari klan pemakan langit, dan menembus alam buah Dao Tai pasti membutuhkan sejumlah besar giok abadi. Namun dia masih memutuskan untuk melakukan ini. Lin Bai sekarang mengerti betapa sekte air surgawi menghargainya. Lin Bai bertanya, aku adalah anggota klan pemakan langit, dan klan dewa raksasa sedang memburuku. Aku bisa mati di tangan mereka kapan saja. Sekte air surgawi telah membesarkanku begitu banyak, menginvestasikan begitu banyak sumber daya padaku. Tidakkah kau takut aku akan dibunuh oleh klan dewa raksasa, membuat semua sumber daya sekte menjadi sia-sia? Zhang Bailiu terkekeh, alam iblis tentu saja memiliki caranya sendiri. Meskipun klan dewa raksasa sangat kuat, mereka tidak akan berani dengan mudah memperluas jangkauan mereka ke alam iblis. Putra Suci Lin Bai, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Ini awalnya adalah pertaruhan besar. Petik 2. Jika kita menang, Sekte Air Surgawi akan bangkit kembali. Jika kita kalah, kita akan menjadi abu. Zhang Bailiu benar-benar memiliki metode dan kemurahan hati yang hebat. Bagi sekte sebesar Sekte Air Surgawi untuk berani mempertaruhkan segalanya, ini bukanlah keputusan yang bisa dibuat oleh orang biasa. Lin Bai juga terkejut dengan keberanian Zhang Bailiu. Lin Bai dengan tulus membungkuk dan berkata,
jika sekte bersedia mendukungku untuk menembus ke alam buah Dao Tai, aku akan menganggap sekte Tianshui sebagai rumahku mulai sekarang. Siapapun yang menghina sekte Tianshui sama saja dengan menghinaku. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekte Tianshui bangkit kembali dan memantapkan posisinya sebagai salah satu dari 5 keluarga besar dan 7 sekte Chu. Mendengar kata-kata Lin Bai, Zhang Bailiu tersenyum. Mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 5 keluarga besar dan 7 sekte Chu bukanlah hal yang mudah. Untuk maju lebih jauh, kemungkinan besar akan membutuhkan tantangan terhadap otoritas Chu. 10.000 tahun yang lalu, leluhur sekte Tianshui bermaksud untuk maju lebih jauh, tetapi hasil akhirnya adalah sejumlah besar anggota yang kuat binasa, dan Chu diam-diam menekan sekte tersebut, membuat sekte Tianshui tidak dapat bernapas selama 10.000 tahun. Kebangkitan yang dibicarakan Zhang Bailiu setidaknya berarti memulihkan kekuatan sekte ke tingkat 10.000 tahun yang lalu. Selama mereka tidak menantang otoritas Chu, Lin Bai merasa itu tidak akan sulit. Setidaknya ada kesempatan. Bab 5598, Langkah yang berisiko. Bagi Lin Bai, menerima dukungan dari sekte Tianshui tentu akan menjadi hasil terbaik. Saat ini, masalah terbesar Lin Bai adalah menemukan cara untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Meskipun ia telah membunuh banyak murid inti dan prajurit alam buah Dao Tai dalam pertempuran melawan gerbang langit dan bumi, giok abadi yang diperolehnya tidak cukup untuk membuatnya menembus. Jika sekte Tianshui tidak menyediakan giok abadi untuk mendukung Lin Bai, ia harus mencari metode lain. Mungkin dibutuhkan 10 atau 20 tahun lagi bagi Lin Bai untuk mengumpulkan cukup giok abadi untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Namun, jika sekte Tianshui mendukung Lin Bai, ia memiliki peluang bagus untuk menembus ke alam buah Dao Tai dalam 1 atau 2 tahun. Lin Bai tidak punya banyak pilihan. Ia perlu meningkatkan kekuatannya untuk menemukan keluarga dan teman-temannya. Ia perlu meningkatkan kekuatannya untuk menemukan dunia besar Tianquan. Jika Lin Bai mengandalkan usahanya sendiri untuk menembus ke alam buah Dao Tai, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Kini, Lin Bai telah menerima tawaran sekte Tianshui, secara resmi bergabung dengan sekte tersebut sebagai putra suci dan memikul tanggung jawab atas kebangkitannya. Sebagai imbalannya, sekte Tianshui akan mendukung Lin Bai untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Yang terpenting, Lin Bai telah mempertimbangkan bagaimana membantu sekte Tianshui bangkit kembali. Dia yakin dengan keputusannya untuk menerima tawaran sekte tersebut. Kebangkitan sekte Tianshui akan bergantung pada hari ulang tahun Kaisar Chu 2 tahun kemudian. Sekte Tianshui telah memilih Pangeran Chen. Begitu Pangeran Chen naik tahta dan menjadi penguasa kerajaan Chu di wilayah timur alam iblis, dia pasti akan melupakan kontribusi sekte Tianshui. Dengan sedikit dukungan dari Pangeran Chen, sekte Tianshui dapat bangkit kembali. Fakta, bahwa sekte Tianshui telah menjalin hubungan dengan Pangeran Chen juga berkat Lin Bai. Lebih jauh lagi, Lin Bai membutuhkan bantuan Pangeran Chen untuk pergi ke dunia besar Tianquan. Oleh karena itu, baik itu membantu sekte Tianshui bangkit kembali atau Lin Bai sendiri pergi ke dunia besar Tianquan, mendukung kenaikan tahta Pangeran Chen sangat penting. Dengan cara ini, mereka akan mencapai tujuan yang sama. Lin Bai menyetujui usulan sekte Tianshui, itu adalah strategi 3 arah. Mengapa tidak? Bagus, karena putra suci Lin Bai telah setuju, sekte akan menyediakan sejumlah besar giok abadi untuk mendukung terobosanmu ke alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu mengangguk dan berkata, dalam waktu dekat, putra suci Lin Bai tidak perlu pergi ke laut cermin air untuk memusnahkan sisa-sisa sekte langit dan bumi. Kamu hanya perlu tenang dan bersiap untuk terobosanmu ke alam buah Dao Tai. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, leluhur. Kemudian, Lin Bai berjalan keluar dari Aula Fushui. Melihat sosok Lin Bai yang pergi, hingga ia benar-benar menghilang dari pandangan Zhang Bailiu. Shen Chunfeng berkata pelan, aku benar-benar tidak tahu apakah langkah yang kita ambil ini benar atau salah. Pan Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku juga berpikir bahwa terlibat dengan klan pemakan langit bukanlah hal yang baik bagi sekte. Ia melanjutkan, dalam jangka pendek, Lin Bai memang memiliki potensi besar, yang dapat kita kembangkan dan dukung, tetapi dalam jangka panjang, jika klan Dewa Raksasa menemukan sesuatu yang tidak beres, bukan hanya Lin Bai yang akan mati, tetapi sekte air surgawi kita juga akan terlibat. Terlebih lagi, jika identitas Lin Bai terungkap, dan gerbang surgawi mengetahuinya, mereka pasti akan mencoba memberitahu klan Dewa Raksasa untuk menyerang sekte air surgawi kita sebagai balasannya. Meskipun Pan Qing dan Shen Chunfeng sama-sama sangat memuji Lin Bai, mereka tetap merasa bahwa keputusan Zhang Bailiu terlalu berisiko. Risikonya terlalu besar. Jika mereka tidak hati-hati, itu akan menjadi kehancuran total. Zhang Bailiu tersenyum tipis dan berkata,
Dua patriarkku, Sekte Tianshui telah jatuh ke keadaan seperti ini. Jika kita tidak mengambil risiko, aku khawatir Sekte Tianshui tidak akan pernah pulih. Mohon pertimbangkan ini dengan saksama. Selama puluhan ribu tahun terakhir, para patriark Sekte Tianshui secara konsisten berpegang pada rencana pemulihan dan mengembalikan vitalitasnya. Tapi apa hasilnya? Selama puluhan ribu tahun, vitalitas Sekte Tianshui tidak hanya gagal pulih, tetapi gerbang langit dan bumi semakin kuat. Dalam pertempuran ini, jika kita tidak membuka peti mati Patriark Zhao Yangze, gerbang langit dan bumi mungkin akan benar-benar menghancurkan Sekte Tianshui. Petik 2. Semua peristiwa masa lalu cukup untuk membuktikan bahwa keputusan para patriark sebelumnya salah. Jika Sekte Tianshui ingin bangkit kembali dan mengembalikan kejayaannya 10.000 tahun yang lalu, ia harus mengambil risiko dan menggunakan taktik berbahaya. Dan aku percaya, kedatangan Lin Bai di Sekte Tianshui justru merupakan kesempatan yang diberikan surga kepada Sekte Tianshui. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, Sekte Tianshui pasti akan terus mengalami kemunduran. Kata Zhang Bailiu dengan suara rendah. Meskipun Shen Chunfeng dan Pan Qing sangat setuju, identitas Lin Bai sebagai anggota klan pemakan surga adalah duri dalam daging mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk menerimanya. Zhang Bailiu berkata, aku tahu apa yang kalian berdua khawatirkan. Kalian benar. Dalam jangka panjang, terlibat dengan klan pemakan surga memang bukan langkah yang bijak. Tetapi kau dan aku sama-sama mengerti bahwa 2 tahun kemudian, setelah ulang tahun Kaisar Chu, gejolak besar pasti akan terjadi di kerajaan Chu. Dalam kekacauan gejolak ini, Sekte Tianshui mungkin tidak akan terhindar dari kehancuran. Mengapa tidak mengambil risiko cepat dan putus asa ini? Mungkin kita masih bisa membiarkan Sekte Tianshui bangkit kembali. Kata Zhang Bailiu dengan sabar. Shen Chunfeng dan Pan Qing menarik napas dalam-dalam. Meskipun wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, mereka tetap mengangguk. Kalau begitu, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita lanjutkan sesuai rencana tetua Zhang Bailiu. Shen Chunfeng dan Pan Qing menghela napas. Zhang Bailiu berkata, karena kalian berdua telah keluar dari pengasingan, mari kita tidak mengasingkan diri lagi untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Lagi pula, Sekte baru saja selamat dari cobaan hidup dan mati, dan banyak hal masih membutuhkan campur tangan kalian. Shen Chunfeng dan Pan Qing mengangguk sedikit dan berkata, sekarang kalian akhirnya keluar dari pengasingan, kalian tentu saja tidak akan mengasingkan diri lagi dalam waktu dekat. Jika Sekte memiliki perintah atau permintaan, beritahu kami saja. Setelah pertemuan di Aula Fushui, rencana kelahiran kembali diumumkan. Seluruh murid Sekte Tianshui dipenuhi dengan kegembiraan. Keesokan harinya, paviliun harta karun dibuka untuk pertukaran pahala pertempuran. Semua pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam pertempuran pergi ke paviliun harta karun untuk menukarkan token identitas murid Sekte Tiandimen mereka, yang telah mereka rebut dari medan perang, dengan poin kontribusi. Pertempuran besar antara Sekte Tianshui dan Sekte Tiandimen juga telah menguras sumber daya murid Sekte Tianshui. Setelah menukarkan jasa pertempuran mereka dengan poin kontribusi, mereka segera pergi untuk membeli ramuan dan obat-obatan, bersiap untuk menembus alam kultivasi mereka. Banyak ramuan yang umum digunakan di paviliun harta karun telah habis terjual. Sekte tersebut telah menghabiskan banyak sumber dayanya selama perang besar. Sekarang, para murid menukarkan harta di paviliun harta karun, hampir sepenuhnya menguras sumber daya sekte. Namun, menolak untuk mengizinkan para murid menukarkan barang juga tidak dapat diterima, karena hal itu akan dengan mudah menyebabkan ketidakpuasan di antara mereka. Bagaimanapun, mereka telah bertarung dengan gagah berani, nyaris berhasil mengusir Sekte Langit dan Bumi. Sekarang setelah perang besar baru saja berakhir, mereka dengan gembira datang untuk menukarkan jasa perang mereka, haruskah Sekte menolak mereka begitu saja? Bab 5599, 180.000 giok abadi. Sekte membuka pertukaran hadiah jasa pertempuran, dan paviliun harta karun dipenuhi orang setiap hari. Namun, Lin Bai tidak bergegas ke paviliun harta karun untuk menukarkan harta. Di Pulau Bulan Terang, dia menghitung semua kantong penyimpanan yang telah dia peroleh. Dalam pertempuran besar ini, Lin Bai adalah salah satu orang yang membunuh jenderal musuh terbanyak. Beberapa seniman bela diri di alam buah Dao Tai tewas di tangan Lin Bai. Dalam perjalanan kembali dari gerbang langit dan bumi, Lin Bai melewati kota badai dan bertemu dengan dua seniman bela diri alam buah Dao Tai dari gerbang langit dan bumi, Dai Xuan dan Ding Mu. Keduanya tewas di tangan Lin Bai. Sayangnya, pada saat itu, pertempuran besar antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Langit dan Bumi belum resmi dimulai, dan ketika Lin Bai membunuh Dai Xuan dan Ding Mu, dia dikepung oleh ratusan murid Gerbang Langit dan Bumi. Dia diselamatkan oleh Bai Yifei dan yang lainnya,
dan tidak sempat mengumpulkan tas penyimpanan Daisuan dan Dingmu, jadi dia tidak mendapatkan token dari kedua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini. Setelah itu, Lin Bai membunuh Wu Xiu dan Qi Kun, dua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya, di kota badai. Token identitas mereka ada di tangan Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak tahu bagaimana Sekte Tianshui menentukan identitas kedua orang ini, apakah mereka dianggap sebagai tetua Tai dari Sekte Tiandi atau tetua pengkhianat dari Sekte Tianshui. Dia akan menanyakan hal itu dengan benar saat bertukar jasa pertempuran di Paviliun Harta Karun. Selain Daisuan, Wu Xiu, Dingmu, dan Qi Kun, 4 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya juga tewas di tangan Lin Bai. Tetua Ge dari Sekte Tiandi, yang mahir dalam teknik formasi. Setelah Lin Bai menjadi sasaran Sekte Tiandi di medan perang, dia menyamar, mengenakan topeng, dan pergi untuk memburu murid inti Sekte Tiandi. Kemudian, ia menjadi sasaran Tetua Ge. Lin Bai menggunakan jimat Tai untuk membunuhnya, dan mendapatkan token identitas Tetua Tai. Selain itu, meskipun Lin Bai beberapa kali melukai pendekar alam buah Dao Tai selama pertempuran, ia akhirnya membiarkan mereka melarikan diri karena kultivasinya yang tidak mencukupi. Jika Lin Bai memiliki kekuatan kultivasi seorang pendekar alam buah Dao Tai pada saat itu, ia tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri. Termasuk token Wu Xiu dan Qi Kun, Lin Bai memiliki total 3 token milik pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Menurut sistem pertukaran pahala pertempuran Sekte Tianshui, token pendekar bela diri alam buah Dao Tai bernilai 30.000 giok abadi. Termasuk token Wu Xiu dan Qi Kun, Lin Bai dapat menukarkannya dengan 90.000 giok abadi. Lebih lanjut, setiap murid inti Sekte Langit dan Bumi bernilai 5.000 giok abadi. Saat Lin Bai memeriksa tas penyimpanannya, ia menemukan bahwa ia telah membunuh total 18 murid inti Sekte Langit dan Bumi, yang dapat ditukar dengan 90.000 giok abadi. Meskipun Lin Bai juga telah membunuh banyak seniman bela diri lain dari Sekte Langit dan Bumi, token identitas mereka hanya dapat ditukar dengan poin kontribusi dan tidak terlalu berharga. Lin Bai paling menghargai token alam buah Dao Tai dan token murid inti. 3 token dari seniman bela diri di alam buah Dao Tai, ditambah token Wu Xiu dan Qi Kun, akan menghasilkan 90.000 giok abadi. 18 token murid inti juga akan menghasilkan 90.000 giok abadi. Itu 180.000 giok abadi. Lumayan, Lin Bai mengangguk sedikit, setelah selesai menghitung. Dia hanya perlu menunggu sampai Paviliun Harta Karun tidak terlalu ramai untuk menukarkannya dengan poin prestasi pertempuran. Jika itu adalah seniman bela diri alam Dewa Dao lain dari Sekte Air Surgawi, menerima 180.000 giok abadi pasti akan sangat menyenangkan. Tapi Lin Bai tidak begitu senang. Alasannya sederhana. Para pendekar bela diri tingkat Dewa Dao lainnya, yang memiliki 180.000 giok abadi, pasti akan mengasingkan diri untuk mencoba menembus ke alam buah Dao Tai. Namun bagi Lin Bai, meskipun 180.000 giok abadi adalah jumlah yang banyak, itu tidak cukup untuk mendukung terobosannya ke alam buah Dao Tai. Gambar, tidak heran sekte-sekte dan keluarga-keluarga besar di alam iblis terus-menerus terlibat dalam perang dan pembantaian. Ternyata hanya perang yang dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak itu dengan begitu cepat. Lin Bai menghela napas dan menggelengkan kepalanya. 180.000 giok abadi. Jika Lin Bai mendapatkan jumlah itu sendiri, mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Tetapi setelah perang antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tian dipecah, kepala para seniman bela diri alam buah Dao Tai dan murid inti dari kedua sekte tersebut secara terbuka diincar. Selama seseorang membunuh tokoh berpangkat tinggi dari pihak lawan, ia dapat menerima hadiah giok abadi. Perang pada akhirnya adalah bencana. Lebih baik tidak berperang. Lin Bai menghela napas pahit. Meskipun perang dapat membuat seorang seniman bela diri yang tidak dikenal menjadi terkenal dalam semalam. Betapa kejamnya perang. Hanya dalam setengah bulan pertempuran berdarah antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi, lebih dari 2 juta seniman bela diri tewas di Laut Cermin Air. Mayat mereka tenggelam ke dasar laut dan jatuh ke parit, memenuhi parit tersebut sepenuhnya. 2 juta seniman bela diri. Itu lebih dari 2 juta nyawa. Hanya dalam setengah bulan, mereka berubah menjadi abu. Dan ini baru perang antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi. Medan perang masih berada di Laut Cermin Air. Laut Cermin Air dipenuhi oleh murid-murid Sekte Tianshui, tidak ada warga sipil yang tidak bersalah. Jika pertempuran ini terjadi di wilayah kerajaan Chu, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya jumlah korban jiwa. Di bawah kekuatan alam buah Dao Tai dan buah Dao Daluo, tak terhitung banyaknya warga sipil yang tidak bersalah akan binasa dalam dampaknya. Waktu perlahan berlalu. Murid-murid Sekte Tianshui terus menyapu bersih murid-murid Gerbang Tiandi di Laut Cermin Air.
Sementara itu, tiga klan iblis utama di bawah Laut Cermin Air juga mulai bergejolak. Karena banyaknya murid Sekte Tiansui dan Gerbang Tiandi yang tewas di Laut Cermin Air, mayat mereka tenggelam ke dasar laut dan memasuki wilayah tiga klan iblis utama. Kedua sekte tersebut menderita lebih dari 2 juta korban, yang semuanya membawa kantung penyimpanan. Kantung penyimpanan ini berisi harta karun dengan berbagai tingkatan. Para murid Sekte Tiansui ingin memasuki Laut Cermin Air untuk mengambil mayat, tetapi tiga klan iblis utama Laut Cermin Air juga secara bersamaan mengambil mayat. Seketika, ketegangan meningkat antara ketiga klan iblis dan murid Sekte Tiansui, dan mereka bertempur sengit memperebutkan mayat-mayat di dasar laut. Kejadian ini mengejutkan para petinggi Sekte Tiansui. Kedua patriark, Pan Qing dan Shen Chunfeng, tiba di Laut Cermin Air dan dengan paksa menekan anggota-anggota kuat klan Naga Banjir. Mereka bahkan memaksa seorang seniman bela diri tingkat buah Dauluo Agung dari klan Naga Banjir untuk turun tangan sebelum menenangkan amarah Pan Qing dan Shen Chunfeng. Klan Naga Banjir dan ketiga klan iblis utama mundur, dan semua mayat di dasar laut menjadi milik Sekte Tiansui. Baru kemudian Pan Qing dan Shen Chunfeng mengalah dan kembali ke Sekte Tiansui. Pada hari itu, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Yi Gu, dan lainnya tiba di Pulau Bulan Terang. Lin Bai mengadakan jamuan makan untuk menghormati mereka. Bai Yifei berkata dengan suara rendah, "Kakak putra suci, mengapa bahkan tidak ada beberapa pelayan di Pulau Bulan Terang? Apakah Anda benar-benar perlu melakukan hal-hal kecil seperti menyajikan teh dan air sendiri?" Itu tidak benar, Xin Jun. Besok pergilah ke tempat tinggal para pelayan dan pilihlah beberapa pelayan wanita cantik untuk dikirim ke Pulau Bulan Terang untuk mengurus kehidupan sehari-hari kakak putra suci. Bai Yifei melirik Pulau Bulan Terang dan melihat bahwa pulau itu sepi, selain Lin Bai, tidak ada seniman bela diri lain. Bahkan tidak ada satupun pelayan wanita. Setiap kali tamu datang, Lin Bai harus melakukan semuanya sendiri untuk menyiapkan jamuan makan. Melihat ini, Bai Yifei memang meminta Zhou Xinjun untuk memilih beberapa pelayan wanita dan mengirim mereka ke sana. Bab 5607 hari kemudian. Terobosan dimulai. Xinjun, pergilah ke kamar para pelayan dan pilih beberapa pelayan untuk dibawa ke sana untuk mengurus kehidupan sehari-hari kakak senior Sein. Bai Yifei memberi instruksi kepada Zhou Xinjun. Zhou Xinjun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi." Saat dia berbicara, Zhou Xinjun hendak bangun dan menuju ke kamar para pelayan. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba, baik Zhou Xinjun maupun Bai Yifei merasakan dua tatapan penuh niat membunuh datang ke arah mereka. Bai Yifei dan Zhou Xinjun sedikit terkejut, mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Qiao Mo dan Qin Yao yang menatap mereka dengan tatapan membunuh. Zhou Xinjun terstunet sejenak, menatap Bai Yifei dengan ekspresi getir. Mata itu seolah berkata, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Tampaknya Qiao Mo dan Qin Yao tidak terlalu senang. Batuk-batuk, Bai Yifei terbatuk kering, wajahnya juga menunjukkan rasa malu. Ia baru menyadari sekarang bahwa tampaknya Qiao Mo dan Qin Yao memiliki perasaan terhadap Lin Bai. Tapi bukankah sangat wajar untuk memilih beberapa pelayan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Lin Bai? Lin Bai adalah putra suci Sekte Tiansui, yang statusnya hanya berada di bawah ketua sekte. Bahkan para tetua dan leluhur memperlakukannya dengan sangat hormat. Memiliki beberapa pelayan adalah hal yang wajar, bukan? Apalagi Lin Bai, pendekar bela diri tingkat Dewa Daumana di Sekte Tiansui yang tidak memiliki banyak wanita cantik dan banyak istri serta selir di pulau mereka. Kultivasi itu membosankan dan melelahkan. Pendekar bela diri tingkat Dewa Dao biasanya mengasingkan diri, dan sangat wajar bagi mereka untuk sesekali keluar dan menikmati kebersamaan dengan istri dan selir mereka. Bai Yifei dan Zhou Xinjun masing-masing memiliki lebih dari 10 selir di pulau mereka masing-masing. Lin Bai, yang duduk di kursi utama, memperhatikan Qiao Mo dan Qin Yao menatap Bai Yifei dan Zhou Xinjun dengan tatapan tidak ramah. Seketika itu juga, Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Aku lebih suka kedamaian dan ketenangan. Pulau Bulan Terangku jarang dikunjungi. Lagi pula, meskipun ada tamu datang, mereka semua adalah teman, jadi tidak perlu bersikap sopan." Lin Bai berbicara untuk membantu Zhou Xinjun dan Bai Yifei keluar dari situasi canggung. Zhou Xinjun merasa lega dan berterima kasih berulang kali sebelum duduk kembali. Lin Bai dengan cepat mengganti topik pembicaraan, bertanya, "Bagaimana situasi sekte sekarang?" Benar-benar masalah datang bertubi-tubi, Bai Yifei menghela napas. Pertempuran besar dengan gerbang langit dan bumi baru saja berakhir, dan tiga klan iblis utama Laut Cermin Air sudah gelisah, secara terang-terangan dan diam-diam menyelidiki batas dan kekuatan Sekte Air Surgawi, seolah berharap untuk menuai keuntungan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, berkata,
tidak perlu memperhatikan tiga klan iblis utama Laut Cermin Air. Mereka hanyalah anjing yang dibesarkan oleh gerbang langit dan bumi. Sekarang setelah gerbang langit dan bumi dikalahkan, apakah menurutmu mereka akan berani melanjutkan keributan mereka? Lagi pula, leluhur Pan Qing dan leluhur Shen Chunfeng saat ini tidak sedang mengasingkan diri. Jika ketiga klan iblis utama tidak tahu tempat mereka, kedua leluhur di alam buah Dao Luo Agung ini tidak akan mentolerir mereka. Tidak perlu memperhatikan mereka, mereka hanyalah badut belaka. Yang terkuat di antara ketiga klan iblis utama hanyalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi alam buah Dao Tai. Mereka, bahkan tidak memiliki satu pun seniman bela diri alam buah Dao Luo Agung. Jika pertempuran sungguhan terjadi, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Jadi paling banter, mereka hanya menyelidiki Sekte Air Surgawi, mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran langsung dengan Sekte Air Surgawi. Mata Lin Bai berbinar, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan gulungan giok, menempelkannya ke dahinya, dan membubuhkan pesan. Kemudian, dia melepaskan gulungan giok itu, yang terbang keluar dari Pulau Bulan Terang dan menuju Istana Air Terbalik. Kiao Mo bertanya dengan bingung, kemana gulungan giok ini akan pergi, kakak senior Putra Suci. Lin Bai berkata, ada beberapa hal yang membutuhkan campur tangan leluhur Shen Chunfeng dan leluhur Pan Qing. Karena gerbang langit dan bumi telah dikalahkan, Ae seperempat A tanda kurang lebih Geju, istilah yang merujuk pada situasi atau lanskap keseluruhan di Laut Cermin Air juga harus berubah. Beberapa hal adalah milik kita, jadi kita harus mengambilnya kembali. Bai Yifei dan Zhou Xinjun mengangguk berulang kali, dan Kiao Mo serta Qin Yao tampaknya memahami maksud di balik kata-kata Lin Bai. Laut Cermin Air sangat luas dan berisi banyak harta karun langka. Ketika Sekte Air Surgawi mengalami kemunduran, harta karun ini direbut oleh tiga klan iblis utama. Dengan mengandalkan dukungan gerbang surgawi, ketiga klan iblis tersebut sangat tidak menghormati Sekte Air Surgawi. Sekarang setelah gerbang surgawi dikalahkan, dan ketiga klan iblis tersebut tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka, sumber daya ini harus direbut kembali oleh Sekte Air Surgawi. Terlebih lagi, Sekte Air Surgawi baru saja mengalami pertempuran besar, kemenangan gemilang, dan berada di puncak kekuatan militernya, serta telah menghabiskan sebagian besar sumber dayanya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut kembali sumber daya ini. Qin Yao berkata kepada Lin Mo, kakak senior Putra Suci, kami juga datang untuk memberitahu Anda bahwa Sekte telah mengatur agar kami menjalani kultivasi tertutup untuk mencapai terobosan. Kami telah diberitahu untuk mempersiapkan diri dan berkumpul di Aula Air Terbalik dalam 7 hari. Pada saat itu, Sekte akan membuka alam rahasia Tai bagi kami untuk masuk dan mencapai terobosan. Rencana kelahiran kembali Sekte Air Surgawi telah memilih sejumlah besar seniman bela diri. 20 tetua Tai teratas dari Dewan Tetua termasuk di antara mereka. Ada 50 seniman bela diri di alam Dewa Dao. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, tentu saja tidak mungkin untuk mengatur agar mereka menembus secara bersamaan. Oleh karena itu, Sekte Tiansui masih perlu mengirim seniman bela diri terpilih ke alam rahasia secara bertahap untuk menembus. Alam rahasia Tai adalah salah satu tanah harta karun Sekte Tiansui. Ia memiliki kekuatan langit dan bumi murni serta energi spiritual, cukup untuk mendukung 10 seniman bela diri menembus ke alam buah Dao Tai. Selain itu, sejak berdirinya Sekte Tiansui, setiap kali seorang seniman bela diri alam Dewa Dao menembus ke alam buah Dao Tai, mereka dapat pergi ke alam rahasia Tai. Selama bertahun-tahun, terobosan seniman bela diri alam Dewa Dao di alam rahasia Tai telah meresap ke alam tersebut dengan aura Dao dari seniman bela diri alam buah Dao Tai. Secara bertahap mengubahnya menjadi tanah yang diberkati. Penembusan ke alam buah Dao Tai di dalamnya sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Lin Bai, Kiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan lainnya termasuk dalam kelompok pertama seniman bela diri yang memasuki alam rahasia Tai untuk mencapai terobosan. 7 hari kemudian, Lin Bai diam-diam mengingat waktu, lalu berkata, aku belum pergi ke paviliun harta karun untuk menukarkan jasa pertempuran. Bai Yifei berkata, tidak perlu pergi ke paviliun harta karun. 7 hari kemudian, setelah kita memasuki alam rahasia Tai, kita akan menyerahkan apa yang telah kita peroleh di medan perang kepada leluhur, dan leluhur tentu akan mengirimkan giok abadi yang sesuai kepada kita. Itu yang terbaik. Lin Bai mengangguk sedikit dan tersenyum, kita akan menuju alam rahasia Tai untuk mencapai terobosan dalam 7 hari. Aku berharap kalian semua berhasil mencapai terobosan ketika meninggalkan alam rahasia. Bai Yifei tersenyum, aku telah mempersiapkan diri untuk mencapai terobosan ke alam buah Dao Tai selama 500 tahun penuh. Dengan dukungan sekte kali ini, aku memiliki setidaknya 60% kemungkinan untuk berhasil mencapai terobosan.
Zhou Xinjun juga mengangguk, aku juga, setidaknya ada peluang 60%. Qiao Mo dan Qin Yao juga berkata, kami juga hampir sama. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, dan Qin Yao adalah murid inti yang difokuskan oleh Sekte Tianshui untuk dikultivasi. Mereka telah menembus alam Dewa Dao selama bertahun-tahun dan telah lama mempersiapkan diri untuk menembus alam buah Dao Tai. Sekarang, dengan dukungan Sekte, peluang mereka untuk menembus telah meningkat pesat. Keempatnya yakin mereka dapat berhasil. Hanya Ye Guyu dan Fang Yuansu yang merasa khawatir. Bakat mereka jauh lebih rendah daripada Bai Yifei dan Qiao Mo. Sekarang kesempatan ada di depan mereka, mereka juga ragu-ragu, kurang percaya diri sepenuhnya dalam kemampuan mereka untuk menembus. Lin Bai dengan lembut menghibur mereka, adik Fang Yuansu, adik Ye Guyu, tidak perlu terlalu membebani diri sendiri. Ini semua tentang usaha, lakukan yang terbaik. Fang Yuansu dan Ye Guyu mendongak, wajah mereka menunjukkan senyum pucat, terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior putra suci.